Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Septian, NIM D1041221015, akan menjelaskan presentasi dengan tema implementasi dan pengembangan e-commerce sebagai strategi peningkatan daya saing bisnis. Studi kasus pada toko elektronik Tadanas. Latar belakang dalam era digital yang terus berkembang, e-commerce telah menjadi salah satu kekuatan utama dalam dunia bisnis. Toko Tadanas yang awalnya merupakan toko fisik yang menjual barang elektronik ingin melakukan transformasi ke platform e-commerce menggunakan sistem informasi yang efektif. Toko berupaya menghadapi tantangan tersebut dengan mengintegrasikan sistem informasi dengan platform e-commerce yang dibuat dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kehadiran online, penjualan, dan pengalaman pelanggan. Dalam konteks ini, implementasi e-commerce melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna dan dalam mengoptimalkan sistem yang ada dan menghadirkan fitur-fitur inovatif. Selanjutnya pembahasan. Bagian A, sistem yang sedang berjalan. Ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, basis data produk, manajemen stok, manajemen pelanggan, informasi pemesanan dan pembayaran. 5. Laporan dan analisis. Laporan analisis dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, laporan penjualan harian, mingguan, bulanan. Yang kedua, laporan inventaris, dan selanjutnya analisis popularitas produk. Baik, basis data produk. Di sini yaitu mengelola data seperti kode produk, nama produk, deskripsi harga, stok, merek, dan spesifikasi teknis. Manajemen stok, yaitu mengelola data yang tersedia seperti jumlah unit yang tersedia, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Selanjutnya manajemen pelanggan, yaitu mengelola data seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan riwayat pembelian. Selanjutnya informasi pemesanan dan pembayaran. Berisi informasi dalam bentuk variabel tabel. Selanjutnya laporan dan analisis. Laporan penjualan harian, mingguan, bulanan yang menampilkan total pembayaran, penjualan berdasarkan periode waktu tertentu. Selanjutnya laporan inventaris, menampilkan stok produk yang tersedia. Selanjutnya analisis popularitas produk, menampilkan produk-produk yang paling banyak dibeli oleh pelanggan. Baik, bagian B, analisis implementasi. Analisis implementasi di sini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu analisis sistem baru dan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan di sini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu kebutuhan sistem dan analisis kebutuhan pengguna. Analisis sistem baru. Toko Tadanas ingin menambahkan beberapa fitur baru yang sistem e-commerce. Pada sistem e-commerce, fitur-fitur yang ditambahkan diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, mempermudah pencarian produk, memfasilitasi proses pembelian, memungkinkan pelanggan memberikan ulasan, dan memungkinkan komunikasi antara pelanggan dan penjual. Baik, yang selanjutnya analisis kebutuhan adalah proses pembentukan layanan-layanan yang customer butuhkan dari sebuah sistem dan batasannya di mana ia beroperasi dan dikembangkan. Bagian analisis kebutuhan ini dibagi menjadi 2, yaitu analisis hardware dan software. Analisis kebutuhan hardware. Para toko Tadanas membutuhkan beberapa komponen hardware untuk mendukung sistem e-commerce. Dengan memenuhi kebutuhan hardware, toko Tadanas dapat menjalankan sistem e-commerce mereka dengan efisien dan mengoptimalkan penjualan barang elektronik. Selanjutnya, analisis kebutuhan software. Toko Tadanas membutuhkan beberapa perangkat lunak software untuk mendukung sistem e-commerce ini, termasuk pemilihan sistem operasi yang sesuai seperti Windows Server untuk komputer workstation, database management system atau DBMS seperti MySQL untuk mengelola basis data. Integrasi dengan aplikasi penyedia layanan pembayaran seperti PayPal, Stripe, atau Mitrans juga diperlukan jika menerima pembayaran online. Terakhir, aplikasi analisis data atau aplikasi BI, Business Intelligence, dapat digunakan untuk menganalisis data penjualan dan membuat laporan lebih terperinci. Selanjutnya, analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna dalam konteks sistem informasi penjualan barang elektronik dan gadget di bidang e-commerce. Kebutuhan pengguna meliputi antar muka pengguna yang intuitif, informasi produk yang lengkap, integrasi pembayaran yang aman, pelacakan pesanan dan pengiriman, layanan pelanggan yang responsif, serta ulasan dapat rating produk. Pengguna menginginkan pengalaman pengguna yang mudah dan nyaman dengan akses yang cepat dan mudah terhadap informasi produk. Kemudahan dalam melakukan transaksi, dukungan pelanggan yang responsif, dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambahan dan penawaran khusus. Baik, untuk saya terima kasih. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dan data flow diagram. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan flowchart dimulai dengan masuk dan login ke website, lalu mencari produk yang diinginkan. Kemudian, sistem menampilkan produk yang dicari. Jika tidak ada produk yang dicari atau ketersediaan barangnya habis, maka menampilkan halaman mencari produk kembali. Jika ada, maka lanjut masuk ke dalam keranjang. Setelah itu, pelanggan melakukan check out, mengisi data, dan melakukan pembayaran. Setelah itu, sistem memproses pengiriman barang dan menginformasi pengiriman untuk melanjutkan pengiriman ke pelanggan. Yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan data flow diagram. Kita bisa lihat di data flow diagram, sistem e-commerce yang kami rancang mencakup semua kegiatan bisnis seperti mengupdate stok barang, pengiriman pengiriman barang, mengirim pesanan sampai pengelolaan pemesanan. Selanjutnya di sini ada entity relations diagram. Kita bisa lihat di sini pelanggan mempunyai 4 kelas seperti ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, email. Produk ada ID produk, nama produk, harga, deskripsi. Pesanan ada ID pesanan, tanggal, total harga. Pembayaran ada ID pesanan, metode, ID pembayaran, dan jumlah. Baik, saya akan menjelaskan pelanggan. Di sana ada ID pelanggan berbentuk integer, atribut unik dari pelanggan, agar setiap pelanggan mempunyai atribut uniknya supaya tidak tertukar oleh pelanggan lainnya. Nama pelanggan menggunakan string, nama pelanggan, email string, alamat string. Produk terdapat ID produk agar tidak tertukar dengan produk pelanggan lain. Nama produk, ada harga, ada deskripsi. Di pesanan ada ID pesanan, tanggal, total harga. Di pembayaran ada ID pembayaran menggunakan integer, ID pesanan integer, metode string, jumlah itu menggunakan float. Baiklah, di sini saya akan menampilkan rancangan antarmuka atau interface yang kami buat di tanadas.com. Di sini kita bisa lihat ada bar search-nya untuk mencari barang, ada wishlist, ada keranjang, ada akun. Dan di bawahnya ada bar untuk mengkategorikan produk. Seperti yang bisa kita lihat ada smartphone and tablet, headphone and speaker, kamera and video, accessories, variable device, hobby and support, dan lain-lain. Dan di sini juga kami menampilkan iklan-iklan produk. Seperti kita bisa lihat ada iklan Vivo dengan harga yang tertera. Dan masih banyak lagi. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Nazar Fadilah, NIM D104122181. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Trita Kusmayuda dengan NIM D104121037. Baiklah, di sini saya akan membahas implementasi sistem e-commerce. Untuk memastikan kesuksesan dan efektivitas sistem terdapat beberapa langkah implementasi e-commerce seperti desain sistem, yaitu membuat desain sistem yang mencakup struktur database yang memadai untuk menyimpan informasi produk, pelanggan, pesanan, dan inventaris. Selanjutnya yaitu implementasi perangkat lunak. Implementasi desain sistem dengan mengembangkan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya, integrasi dengan perangkat keras. Pastikan sistem informasi penjualan terintegrasi dengan perangkat keras yang relevan. Selanjutnya, itu basis data. Membuat dan mengelola basis data yang dapat menyimpan informasi produk, pelanggan, pesanan, dan inventaris. Selanjutnya, antarmuka pengguna. Mendesain antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Selanjutnya, yaitu melakukan pengujian. Lakukan pengujian menyeluruh pada sistem informasi penjualan untuk memastikan kinerjanya yang stabil, keakuratan data, dan kendalan fungsionalitas. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan dan pembaruan. Setelah implementasi dilakukan, pemeliharaan rutin pada sistem informasi penjualan untuk memastikan kinerjanya yang optimal, juga mempertimbangkan pembaruan sistem secara berkala. Selanjutnya yaitu melakukan pengujian sistem. Terdapat beberapa bagian dalam tahapan pengujian e-commerce. Berikut ini adalah tahapannya. Yang pertama, pengujian fungsional. Memastikan bahwa semua fungsi utama dari sistem informasi penjualan berfungsi dengan benar. Yang kedua, pengujian kinerja. Menguji kinerja sistem informasi penjualan untuk memastikan bahwa dapat menangani beberapa kerja yang diharapkan. Yang ketiga, pengujian antarmuka pengguna.
bertujuan untuk memastikan bahwa antarmuka pengguna atau user interface dari sistem tersebut berfungsi dengan baik, mudah digunakan, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir adalah melakukan pengujian keamanan, memeriksa keamanan sistem informasi penjualan untuk melindungi data sensitif pelanggan dan transaksi. Dengan melakukan pengujian-pengujian ini, perusahaan dapat memastikan kesuksesan dan efektivitas sistem e-commerce yang diimplementasikan. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan terhadap toko elektronik Tadanas, maka penyelesaiannya adalah toko elektronik Tadanas memerlukan e-commerce yang dapat memudahkan para pengguna untuk mengakses dan melakukan jual beli tanpa harus mengunjungi toko secara langsung. Selain itu, perlu peningkatan keamanan yang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti peretas yang dapat berakibat pada kerugian. Selain itu, pengelolaan basis data juga harus diperhatikan karena inilah yang nantinya akan menyimpan data produk, pelanggan, pesanan, dan inventaris. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat membuat toko Tadanas meningkatkan daya saing bisnis, efisiensi operasional, dan pengalaman belanja online yang memuaskan. Kesimpulannya adalah Tadanas, toko elektronik yang awalnya menjual berbagai produk elektronik, ingin bertransformasi menjadi sistem penjualan berbasis e-commerce. Analisis kebutuhan pengguna, perangkat lunak, dan perangkat keras menjadi langkah penting dalam merancang sistem ini. Fokus utama adalah pada antarmuka pengguna intuitif, keamanan sistem, integrasi metode pembayaran, pengiriman yang efisien, dan dukungan pelanggan yang responsif. Implementasi e-commerce ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing bisnis dengan efisiensi operasional yang lebih baik dan pengalaman belanja online yang memuaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.